Nu'aim dan Ibnu Sunni meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali memasuki bulan Rajab, beliau senantiasa membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Bulan Rajab ini adalah bulan yang menunjukkan betapa cintanya Allah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa cintanya Allah kepada kita hambanya. Oleh karena itu, bulan Rajab ini diberi nama sebagai Syahrul Istighfar atau bulan ampunan. Bulan di mana jika setiap hamba memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan curahkan ampunannya. Maka di bulan Rajab ini, mari sama-sama kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Rajab ini pun terdapat peristiwa penting dan sangat bersejarah tentang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dan di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini sebetulnya Allah sedang memberitahukan kepada kita tentang kedudukan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nabi banyak, Allah punya rasul banyak, dari mulai Nabi Adam alaihi salam dan Khalilullah, kemudian ada Nabi Ibrahim yang dijuluki dengan Khalilullah, kemudian ada Nabi Isa yang dijuluki dengan Ruhullah, ada juga Nabi Musa yang dijuluki dengan Kalamullah, dan para nabi-nabi serta para rasul-rasul yang lainnya. Tetapi tidak pernah ada satu nabi dan satu rasul pun yang pernah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Jadi perjalanan Al-Isra wal Mi'raj ini pada hakikatnya itu adalah Allah ingin ngasih tahu kepada kita semua bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baiknya makhluknya Allah, semulia-mulia makhluknya Allah. Dan Allah mengasih tahu kepada kita semua betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada peristiwa Isra wal Mi'raj itu sendiri, Allah telah menentukan tanggalnya, yaitu tanggal 27 di bulan Rajab. Mengapa harus tanggal 27 Rajab? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa enggak tanggal 1 aja sebagai awal bulan, atau tanggal 30 atau tanggal 31 aja sebagai akhir bulan, biar gampang hitungnya gitu. Nah, gitu. Tapi kenapa harus tanggal 27 Rajab? Ada arti apa sih di tanggal 27 Rajab ini? Padahal Allah kan menciptakan semua hari bagus, tapi ada yang lebih bagus, yaitu hari Jumat yang dikenal dengan Sayyidul A'yam atau rajanya hari. Dan Allah juga menciptakan semua bulan bagus, semua tanggal bagus, semua tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Tapi kenapa Allah pakai satu tanggal, yaitu tanggal 27? Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dari tanggal 27 ini, mari kita buka angka yang pertama, yaitu angka 2. Angka 2 itu adalah merupakan urutan yang kedua daripada ilmu perhitungan Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim merupakan salah satu Asmaul Husna yang perlu dipahami maknanya. Nama Ar-Rahim disebut hingga 95 kali di dalam Al-Quran, dan salah satunya itu adalah ada di dalam surah Al-Hijr ayat 49. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim. Artinya, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Dari sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah ingin memberitahukan pula kepada kita semua bahwa Allah itu juga sangat dan teramat sangat menyayangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mengundang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Allah.
Dan angka 2 ini juga merupakan simbol duanya. Dari 27, angka 2-nya ini juga merupakan simbol bahwa telah terjadi perjumpaan antara Allah dan Rasul-Nya secara langsung, atau seorang hamba dengan Khalik Tuhannya gitu. Dan angka 7 di dalam perhitungan Asmaul Husna itu adalah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin itu artinya Allah adalah maha mengawasi dan menyaksikan seluruh makhluknya, berkuasa atas mereka dengan penuh perhatian dan kekuasaan, memberi mereka rezeki dan kehidupan. Asmaul Husna yang ke-7 ini juga disebutkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan angka 7 di sini juga telah menunjukkan bahwa telah terjadi perjumpaan antara seorang makhluk yaitu Rasulullah dan Khalik yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja daripada segala raja di langit yang ke-7 sampai akhirnya ke Sidratul Muntaha. Dan di angka 7 ini juga Allah ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa hanya baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu berada di langit ke-7 atas kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di ayatnya itu dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Lalu kalau ada pertanyaan, kok bisa Nabi Muhammad pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan waktu yang sangat singkat, bahkan dilanjutkan lagi ke langit-langitnya Allah, dari langit 1 sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha yaitu akhir daripada penggapaian. Kok bisa? Ya bisa, karena Nabi Muhammad SAW itu bukan jalan sendiri, tetapi Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah. Makanya dalam ayat tersebut memakai kata Subhanallah gitu ya. Subhanallah atau Subhana, Maha Suci Allah. Kalau Nabi Muhammad jalan sendiri baru boleh ditanyain kok bisa, nggak masuk akal gitu. Lah iya nggak masuk akal, kenapa? Karena akal kita nggak cukup untuk menerima semua ilmunya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena akal kita ini kecil, jadi segala sesuatunya jangan ngandelin akal. Dan dalam hal ini kita hanya diperintahkan untuk beriman, tasdik, percaya, dan bukan bertanya kok bisa dan bagaimana gitu. Nah, dari penjelasan tanggalnya, semoga semuanya udah bisa memahami maknanya ya, dari tanggal 27 itu. 2-nya apa, 7-nya apa gitu. Dan terus kenapa kok Isra'nya Nabi itu di bulan Rajab, bukan bulan Ramadan? Padahal kan bulan Ramadan itu bulan yang telah Allah nyatakan sebagai bulan yang suci. Nah, mari kita bahas tentang Rajabnya ya. Tadi tanggalnya tuh, nah sekarang bulannya, bulan Rajabnya. Bulan Rajab, Roknya itu adalah siratan daripada rahmatan lil alamin. Roknya ya, roknya itu adalah siratan daripada rahmatan lil alamin. Siapa rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin yang sudah jelas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, pemberi rahmat bagi seluruh alam. Nah, huruf ro daripada bulan Rajab ini adalah rahmatan lil alamin. Lalu huruf berikutnya itu setelah ro itu adalah huruf jim. Nah, jim di sini, jim itu adalah artinya jaa. Apa itu jaa? Jaa itu adalah artinya datang. Jaa ilallah al-baqi al-batil rahmatan lil alamin. Jaa ilallah al-baqi al-batil. Nah, di sini dijelaskan bahwa rahmat alam semesta yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah datang kepada zat yang al-baqi, zat yang maha kekal, yang maha abadi, dan batil, zat yang maha gaib. Itu pernah bertemu. Nah, di dalam huruf jimnya itu seperti itu tuh. Dan selanjutnya huruf ba. Apa itu ba? Ba-nya ini adalah kalau dilihat daripada tafsir mundirnya Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa huruf ba itu adalah kesimpulan daripada 30 juz Al-Quran. Jadi 30 juz Al-Quran itu kalau dihimpun menjadi satu yaitu menjadi huruf ba. Jadi 30 juz Al-Quran dikumpulin menjadi satu yaitu huruf ba. Dan seluruh surat di Al-Quran dikumpulkan menjadi satu yaitu satu surah yaitu suratul Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ketika dikumpulkan lagi itu menjadi satu kalimat yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu pun disimpulkan lagi menjadi satu yaitu huruf ba. Nah, rojak, ro, jim, dan ba itu artinya. Nah, jadi salah satu jawaban daripada pertanyaan mengapa Isra wal Mi'raj itu tanggal 27 di bulan Rajab. Dan ini semua nggak bisa lepas daripada perhitungan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kudu dihitung. Baju aja kalau nggak dihitung itu nggak akan bisa sesuai. Kan semua baju bagus ya, iya benar bagus, tapi nggak akan pernah bisa sesuai dengan badan kita. Kan semuanya bagus, semuanya banyak motifnya, semuanya indah. Atau iya bagus, tapi kalau nggak dihitung, atau buat apa bagus juga, tapi nggak bisa dipakai. Kalau bajunya nggak muat atau bajunya kebesaran, ya sama aja punya baju nggak ada faedahnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan tanggal 27 Rajab itu adalah sebagai hari perjumpaannya dengan Rasulnya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak lepas daripada ilmu perhitungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di situ dijelaskan bahwa tanggal dan bulannya itu adalah rahmatan lil alamin. Ja'a ilallah, ja'a ilal baqi wal batil. Nah, semoga jelas sampai di sini ya, mengapa Isra wal Mi'raj itu jatuh di tanggal 27 di bulan Rajab. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan sebelum Isra wal Mi'raj ada waktu di mana bertubi-tubi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Sehingga pada tahun itu disebut dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena di tahun itu paman tercintanya beliau yaitu Abu Thalib meninggal dunia. Paman yang menghabiskan usia untuk merawat Nabi Muhammad dan melindungi Nabi Muhammad dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Dan setelah pamannya beliau meninggal dunia, Nabi Muhammad ini pun mendapatkan perlakuan yang sangat dahsyat. Nabi ngaku jadi Rasul, diperangi. Ketika beliau berdakwah secara terang-terangan, tambah dahsyat lagi cobaan dan godaannya. Sampai ketika Nabi Muhammad sedang sholat di depan Ka'bah, didatangi oleh pembesar Quraisy yang bernama Utbah bin Abi Mu'aid, dicekik lehernya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kesempatan lain, ketika Nabi sedang sujud, Utbah bin Abi Mu'aid ini membawa ari-ari yang kotor penuh dengan darah ari-ari onta, diletakkan di pundaknya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai putrinya Sayyidatina Fatimah Zahra itu menangis dan langsung dibersihkan oleh Fatimah Zahra, ayahnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tetap sujud, nggak ngangkat kepalanya. Dibersihkannya kotoran onta di pundaknya yang diletakkan oleh orang-orang kafir. Sayyidah Fatimah membersihkan sambil menangis dan berdoa kepada Allah, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah balaslah kelakuan buruk orang-orang Quraisy ya Allah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW selesai sholat, lalu Nabi pun menyebut namanya satu-satu.
Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi fulan, bi fulan, bi fulan, bi fulan. Disebut oleh Nabi semua namanya satu-satu. Nama-nama pembesar kafir Quraisy yang suka nyakitin Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, nama yang disebutkan Nabi tadi, mereka semuanya meninggal di perang Badar, kecuali satu orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang untuk menceritakan hal ini. Cintanya Sayyidatina Fatimah Zahra, nggak rela ayahnya disakiti, sampai ketika Fatimah dikabarkan oleh Rasulullah bahwa dirinya lah yang pertama kali wafat setelah Rasulullah, lalu beliau pun tersenyum bahagia. Dikabarin meninggal dunia, bukannya takut, bukannya sedih, tetapi tersenyum bahagia. Kenapa? Karena waktu berpisah dengan sang ayah tidak lama, hanya 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Fatimah Zahra pun menyusul baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Dan di saat Nabi sedih, istri tercintanya beliau pun Sayyidah Khadijatul Kubra meninggal dunia, seorang wanita yang sangat dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Siti Khadijah ini telah menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk perjuangan agama ini. 2/3 kekayaan kota Makkah milik Khadijah, tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan untuk menutupi jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah penuh dengan 83 tambalan. Ikhwan fillah rahimakumullah, dikisahkan ketika itu Nabi SAW pulang daripada berdakwah, dan seperti biasa beliau Nabi SAW masuk ke dalam rumah, dan seperti biasa Khadijatul Kubra menyambut dan berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri dan menyambut Nabi SAW, Nabi berucap, "Wahai Khadijah, tetaplah engkau duduk di tempatmu." Karena ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi, dan pada saat itu bukan air susu yang keluar, akan tetapi adalah darah yang keluar yang masuk ke dalam mulut Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW pun mengambil Fatimah dan diletakkannya Fatimah ke tempat tidur. Dan Rasulullah SAW segera berbaring di pangkuannya Khadijah. Maka Nabi SAW karena begitu lelahnya berdakwah dengan menghadapi caci maki dan fitnah-fitnah manusia, dan ketika itulah Nabi tertidur, dan di saat itulah Khadijah membelai kepala Nabi SAW dengan belayan kasih sayang kepada Nabi SAW. Tak terasa air mata Khadijah Sayyidatul Kubra menetes di pipinya Nabi SAW. Nabi pun terbangun dan berkata, "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Dahulu engkau adalah wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihinakan orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh hartamu habis untuk perjuangan agama ini. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku Muhammad?" Lalu Khadijatul Kubra berkata, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangisi. Dahulu aku memiliki kemuliaan, lalu kemuliaan itu pun aku telah serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Dahulu aku punya jabatan, aku punya kebangsawanan, dan semuanya itu pun aku telah serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta dan kekayaan, dan semuanya itu pun aku telah serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya aku telah wafat, sedangkan perjuanganmu belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah sungai ataupun lautan, dan engkau tidak mendapati rakit atau apapun, maka engkau galilah lubang kuburku, engkau ambillah tulang belulangku untuk engkau jadikan sebagai rakitnya, agar engkau tetap bisa mengajarkan dan mengingatkan manusia kepada kebesaran-kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Seorang nabi yang agung, seorang istri yang agung, suami istri berpelukan sambil menangis memikirkan agama ini, memikirkan kesejahteraan umat, dan bukan memikirkan kemegahan tempat tinggalnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Agama sampai kepada kita bukan dengan mudah. Agama sampai dalam kehidupan kita, agama sampai ke negara kita, agama sampai kepada orang tua kita, agama masuk ke dalam rumah-rumah kita, agama sampai ke dalam hati-hati kita bukan dengan mudah, saudara-saudaraku sekalian.
Agama ini sampai bukan dibawa oleh burung, bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air laut ataupun air sungai yang mengalir, bukan ikhwan fillah sekalian, tapi dibawa oleh pengorbanan Nabi dan para sahabat, dibawa oleh pengorbanan istri-istri para sahabat yang telah menjadi janda, dibawa oleh yatim-yatim anak-anak daripada para sahabat yang telah sakit di jalan Allah. Kita lihat sekarang, banyak di antara kita, bahkan ulama-ulama saat ini yang bersenang-senang menjual belikan agama demi harta tahta dan singgasana. Bahkan banyak manusia saat ini yang menari-nari di atas penderitaan para janda-janda para sahabat dan ceritanya para yatim-yatimnya sahabat. Hari ini kita kadang-kadang senang di atas penderitaan Khadijatul Kubra, yang dimana selama ini beliau menemani dakwahnya Rasulullah SAW, tidak lagi merasakan tidur di atas kasur yang empuk, tidak lagi merasakan makanan yang enak, dan tidak lagi merasakan tinggal di dalam rumah yang mewah. Ikhwan fillah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah hari ini kita tidak rasakan perjuangan mereka, hari ini kita tidak hargai pengorbanan mereka, apa yang harus kita jawab ketika kita nanti berjumpa dengan Allah? Hari ini kita bangga dengan pangkat, jabatan, uang, dan kesuksesan yang kita dapati untuk diri kita dan masa depan kita. Lalu apa yang akan kita jawab ketika Rasulullah nanti menjumpai kita? Ketika kita jumpa dengan Nabi yang memiliki pangkat yang paling agung dan terpuji. Dan jika hari ini kita bangga karena memperbanyak uang, lalu apa yang akan kita jawab ketika kita berjumpa dengan Abu Bakar yang telah menghabiskan seluruh harta kekayaannya demi agama Allah ini? Dan jika hari ini istri-istri kita, ibu-ibu kita, saudari-saudari perempuan kita selalu bangga dan membanggakan apa yang selama ini mereka miliki, lalu apa yang harus mereka jawab ketika kelak mereka berjumpa dengan para janda-jandanya para sahabat yang telah rela kehilangan harta dan suami-suami mereka demi sakit di jalan Allah? Hari ini kita banyak menelantarkan anak-anak yatim, lalu apa yang akan kita jawab ketika kita bertemu dengan yatim-yatimnya para sahabat yang telah mengikhlaskan ayah-ayah mereka untuk perjuangan agama ini ketika kita jumpa mereka nanti? Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan di tahun tersebut pamannya Nabi SAW wafat dan istri tercintanya beliau pun meninggal dunia. Muhammad ada sedih, maka dari itu sampai disebut dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membahagiakan Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menggembirakan Nabi. Nabi Muhammad kekasih Allah. Nabi Muhammad sedih, Allah Subhanahu wa Ta'ala mau membahagiakan Nabi. Dan yang membahagiakan ini yang punya jagat raya, yang punya alam semesta. Diajaknya Nabi jalan-jalan, dan jalan-jalannya ini gak nanggung-nanggung, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, luar negeri. Dan setelah dari luar negeri keluar daripada alam semesta ini menuju langit-langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari langit 1 sampai langit ke-7, sampai kepada Sidratul Muntaha, dan sampai akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Ini kunci daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad ketika sedih diperjalankan oleh Allah, perjalanan yang indah, perjalanan yang menunjukkan betapa besarnya derajat Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya beliau diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau bukan karena sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, nggak akan pernah bisa. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW menceritakan, saya di malam itu di antara setengah tidur dan setengah terjaga, dan tiba-tiba datang malaikat Jibril mengajak saya untuk perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, kata Nabi besar Muhammad SAW. Dan ketika saya keluar daripada rumah, malaikat Jibril tiba-tiba membedah dada saya, dikeluarkan hati saya, dicuci dengan air zam-zam yang sejuk yang diletakkan di dalam bages atau mangkok yang terbuat daripada emas. Setelah dicuci, dikembalikan lagi hati saya ke dalam dada, kemudian ditutup seperti tidak terbuka sama sekali. Setelah itu Nabi Muhammad barulah melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj sebagaimana dikutip di dalam riwayat As-Sayyid Al-Muhaddis Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahmatullah dalam kitabnya Muhammad Al-Insanul Kamil. Beliau menyebutkan kalau Nabi Muhammad SAW itu semasa hidupnya pernah dibelah dadanya 4 kali. Kenapa kok
Nabi Muhammad SAW hatinya dicuci sampai 4 kali. Apakah hatinya Nabi Muhammad kotor? Tentu tidak, ikhwan fillah sekalian. Seperti dalam Maulid Sintuduron itu dijelaskan, hatinya Nabi Muhammad itu dicuci adalah liyazdadu tuhron ala tuhrih, yaitu untuk menambahkan kesuciannya, dari suci semakin suci. Jadi kalau ada orang yang menganggap Nabi Muhammad sama dengan manusia biasa, itu salah. Bahkan kalau ada orang yang menganggap Nabi Muhammad itu sama dengan para nabi dan para rasul yang lainnya, itu juga salah. Nabi dan rasul yang lainnya kan hatinya bersih, nabi dan rasul yang lain juga kan hatinya maksum, sama seperti hatinya Nabi Muhammad. Benar, tapi nabi dan rasul yang lain tidak dicuci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hatinya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hatinya sudah maksum, sudah bersih, ditambah dibersihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gak tanggung-tanggung dibersihkannya bukan sekali, akan tetapi 4 kali. Yang pertama, ketika Nabi berusia 2 tahun dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umur 2 tahun hatinya Nabi dicuci oleh Allah? Karena manusia itu kalau lahir, di dalam hatinya itu ada titik kecil berwarna hitam yang disebut dengan sebagai jalur masuknya setan. Jadi setan itu bisa ganggu manusia lewat jalurnya itu. Nabi Muhammad pada usia 2 tahun hatinya dicuci. Tujuannya apa? Dihilangkan sama Allah titik hitam tadi sebagai tempat masuknya setan. Jadi hablu syaiton nggak bisa ganggu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, ketika Nabi SAW berusia 10 tahun, malaikat datang lagi membelah dadanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa dicuci yang kedua kali? Karena di usia 10 tahun Nabi mau memasuki usia balik, dicuci hatinya Nabi agar terhindar daripada sifat-sifat dan sikap-sikap tercela. Makanya Nabi itu dikenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang paling amanah, orang yang jujur, dan orang yang terpercaya. Makanya nggak ada orang itu yang mensifatkan atau menyebutkan keburukan Nabi Muhammad SAW, itu nggak ada. Dan yang ketiga, ketika Nabi mau mendapatkan atau menerima wahyu, datang lagi malaikat Jibril, dibelah lagi hatinya, dicuci lagi dan dikembalikan lagi. Itu yang ketiga, tujuan Allah mencuci hatinya Nabi Muhammad SAW. Dan karena hatinya Nabi Muhammad mau menjadi tempatnya Al-Quran, karena hati beliau akan menerima Al-Quran, maka diperkuat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Allah di dalam Al-Quran berfirman, kalau Al-Quran ini aku turunkan ke gunung-gunung, niscaya kalian akan melihat gunung itu pecah berkeping-keping, karena nggak mampu menerima firman-Nya Allah. Gunung aja nggak mampu, ini Al-Quran mau diturunkan ke hatinya manusia supaya hatinya Nabi Muhammad kuat. Ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya Nabi dicuci lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi mau perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, hatinya Nabi dicuci lagi. Kenapa harus dicuci lagi yang keempat kalinya? Karena yang ketiga tadi mau menerima wahyu saja hatinya Nabi dicuci agar kuat. Apalagi ini beliau mau bertemu dengan yang memberikan wahyu, maka butuh kekuatan lebih. Maka hatinya Nabi Muhammad diperkuat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau menerima wahyu saja hatinya butuh kuat, apalagi mau ketemu sama yang punya wahyu, maka diperkuat lagi dan terus diperkuat lagi. Sampai dikatakan oleh para ulama, setiap pencucian hatinya Nabi itu ada hikmahnya. Kenapa mangkoknya terbuat dari emas? Karena emas itu murni dan emas itu nggak bisa tercampur dengan kotoran. Dan air yang dipakaikan untuk mencuci hatinya Nabi pun air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam? Karena air Zam-Zam adalah salah satu yang mulia, air yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan air Zam-Zam itu sifatnya barid, sejuk, sehingga hati Nabi Muhammad SAW bisa selalu sejuk dan sabar. Karena Nabi Muhammad ini butuh kesabaran yang lebih daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan setelah Nabi Muhammad SAW berjumpa langsung dengan Allah, barulah beliau menerima perintah sholat 50 waktu dalam sehari, yang akhirnya menjadi 5 waktu dalam 1 hari. Dan semua perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya itu diperintahkan melalui malaikat Jibril. Lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad,
dari perintah haji, zakat, puasa, dan masih banyak lagi yang lain. Semua perintah-perintah Allah ini Allah perintahkan melalui pelantara malaikat Jibril, dari malaikat Jibril baru kepada Nabi Muhammad, kecuali satu, yaitu perintahnya sholat. Dan untuk sholat ini nabinya diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara, memerintahkannya bukan di dunia, bukan di bumi, tetapi langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan betapa besarnya derajat sholat dan pentingnya sholat. Sampai-sampai Nabi Muhammad berwasiat sebelum beliau wafat, sampai diulang 3 kali, Allah, Allah, Allah fis sholah. Jangan sampai tinggalkan sholat, jangan sampai tinggalkan sholat.